Dosa kita yang ditanggungnya dalam kuat putra tunggalnya, hingga kita bebaskannya dari kuasa maut dan kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu lebih dari segala alam. Rahmatnya tidak bersorak-sorak, muliakan Allah kasih, persembahkan dirimu berhadapannya dengan lurus hatimu. Sayangkan hari, persembahkan dirimu berhadapannya dengan lurus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di hari Minggu ini nats pembimbing dari Filipi 2 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terimalah salam Kristus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di hari yang di sini kami memuliakan Engkau. Oleh karena Engkau telah menolong kami dalam segenap kehidupan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus
dan beribadah kepadamu untuk menyatakan kesaksian bahwa kasih Kristus telah melalui gereja untuk bersaksi tentang keselamatan dari Yesus yang adalah Tuhan dan Tuhan kami. Kami menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon teguhkan kami dengan kuasa Roh, agar kami semakin memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Saat ini, kami mengaku bahwa kuasa Tuhan Yesus menuntut perjalanan kami sebagai orang percaya. Kami akan tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang beriman. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia dalam memberitakan karya kemenangan Kristus yang melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah, sumber kasih. Ya, puji-pujian.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam membaca, menghayati firman yang kita baca dan dengarkan. Kita berdoa. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, firman yang membawa kami kepada pengharapan dalam hidup ini. Di tengah-tengah tantangan pergumulan yang kami hadapi setiap saat. Oleh karena itu, melalui firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini benar-benar kami mengerti. Dan lebih jauh dari itu, menjadi bagian dalam hidup beriman kami. Untuk kami bersaksi tentang kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup sesama, agar nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami muliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami sedia mendengar kehendak-Mu. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang berbahagia dan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi saya mengucap syukur boleh kembali melayani di Jemaat GPIB Harapan Indah. Ya. Waktu lalu masih Bapak Pendeta siapa ya? Tambunan ya, Pak Tambunan. Tapi cukup lumayan yang hadir. Ya. Kalau di Gloria itu masih dibatasi ya, paling hanya majelis 10 orang ya. Warga jemaat belum bisa hadir ya. Kedengaran nggak? Ini. Oh, yang ini bagus. Oh, ini ya. Ya, saudara-saudara, udah jelas? Ya, puji Tuhan. Soalnya tadi agak tinggi, saya agak pendek. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan dampak dari pandemi ini memang begitu lebih luar biasa. Terlebih bagi persekutuan kita dengan Tuhan. Di mana-mana kita lihat media sosial itu begitu marak ya. Ibadah-ibadah dilaksanakan dan kita bisa melihat berbagai ibadah dari persekutuan gereja-gereja yang ada yang melaksanakan live streaming ya seperti kita pada saat ini. Ini udah agak jelas tadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pemberitaan Injil memang tidak dapat dibatasi dengan adanya pandemi. Ada istilah mengatakan semakin dihambat, semakin merambat. Ya. Terlebih juga di dalam kesaksian orang-orang yang harus ya, berkorban demi Injil. Ya. Kalau dulu Bapak-bapak gereja katakan darah orang-orang martir mati syahid itulah benih-benih gereja. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara pembacaan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul ya secara umum kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 8 itu tema kitab Kisah Para Rasul ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia menyatakan suatu tugas ya tanggung jawab murid-murid. Ayat 8 pasal 1 saya kembali baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, murid-murid diutus ya, untuk pergi memberitakan Injil. Ketika mereka sudah melihat, menyaksikan karya Yesus selama 3 tahun kurang lebih. Nah, sehingga Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Pekerjaan Yesus di dunia selesai lewat kematian dan kebangkitan. Karena Yesus diutus untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu melalui dirinya, melalui jalan salib. Oleh karena itu Yesus sebelum dia kembali ke asalnya, ke sorga, dia
mengingatkan murid-murid. Yang didahului kalau kita baca ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, pasal 1 ya masih. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20 itu juga menekankan itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itulah yang memperlengkapi murid-murid. Yesus akan meninggalkan murid. Tapi dia, Yohanes 16 dia katakan dia akan mengutus seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah saudara-saudara yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Roh Kudus inilah yang kita terima saat ini ketika kita dibaptis. Kita dibaptis bukan menekankan air, selam atau percik. Tetapi di situ mau menunjukkan Allah menyatakan, memberikan, mengaruniakan Roh Kudus. Sama seperti Yesus ketika Yesus disalib. Di situ tidak dikatakan Yesus diselam, Yesus dipercik. Tapi mengatakan Yesus keluar dari air. Kata keluar dari air belum tentu itu menunjuk dia diselam. Tapi itu menyatakan kata Yunani apo, yaitu perpindahan. Dari sungai, pinggir sungai, dia berpindah ke darat. Itu dikatakan keluar dari air. Bukan keluar karena dia menyelam lalu keluar. Nah, sehingga saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, kita membaca di dalam kitab Matius ya, pasal yang ketiga, di situ tentang baptisan. Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, ini kata keluar dari air belum tentu dia diselam. Tapi menunjukkan adanya pergeseran, perpindahan tempat. Dari sungai, mungkin dia tentu tidak di tengah atau di pinggir, dan naik ke darat. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang utama adalah turunnya Roh Allah. Terbuka langit dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Itu inti baptisan, bukan airnya. Air adalah lambang dari kuasa Allah, firman, Roh Kudus juga dilambangkan dengan air. Seperti aliran-aliran air yang membawa kehidupan. Dalam kitab Yohanes ya, ketika Yesus dengan Nikodemus ya dilahirkan baru. Nah, sehingga saudara-saudara dalam kisah para rasul kembali kita melihat tadi di dalam pasal 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di dalam pasal 2 itulah baptisan
Roh Kudus Pentakosta. Di mana dikatakan ayat 1 dan 2, ketika tiba di Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit. Sama. Yesus juga dikatakan seperti itu, dari langit. Seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Itu yang Yohanes bilang. Kamu akan dibaptis dengan api dan roh. Ya. Seperti lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Jadi baptisan menunjuk karya Roh Kudus dalam hidup seseorang yang percaya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, sudah menyelesaikan misi penebusan dan pengampunan dosa, sekarang tugas Roh Kudus adalah memperlengkapi orang yang percaya. Mempersiapkan mereka untuk melanjutkan amanat agung Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tidak mungkin orang-orang tanpa kehadiran Yesus dapat melakukan pekerjaan itu. Maka Allah mengutus Roh-Nya, Roh Kudus itu untuk memperlengkapi, memampukan untuk berani bersaksi, memberitakan Injil. Pasal 2 itu langsung ayat 14 Petrus yang tadinya menyangkal Yesus ketika Yesus diangkat, sekarang dia menjadi berani bersaksi, berani berkhotbah di depan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Yang tadinya mereka sembunyi, lari, takut ditangkap ketika Yesus disalib. Tapi setelah menerima Roh Kudus, perubahan terjadi. Mereka berani bersaksi, berani memberitakan tentang Yesus yang bangkit, yang mati dan yang bangkit itu. Nah, inilah saudara-saudara baptisan yang kita alami. Jadi kita tidak mempermasalahkan diselam atau dipercik. Tapi lewat baptisan itu Roh Kudus sudah kita terima. Sehingga tidak mungkin lagi ada baptisan yang kedua. Karena merasa belum lengkap diselam, harus diselam. Tidak mengakui yang dipercik. Roh Kudus datang sekali kepada setiap orang percaya. Ketika dia datang, dia tidak akan meninggalkan orang yang diubah, orang yang diperbarui. Dia tidak akan pergi. Yesus katakan dalam doanya di Yohanes 17 dikatakan, mereka semua adalah milikku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari tanganku. Sehingga ketika kita sudah menerima Roh Kudus sudah menetap di dalam hidup kita. Dia akan mengubah, memperbaharui hidup kita yang lama mengenakan manusia yang baru. Jadi kalau kita yang tadinya hidup jahat tiba-tiba berubah, tiba-tiba perlahan-lahan, memang tentu tidak instan. Berprogresif, bertahap, kita berubah, itu karya Roh Kudus. Dan inilah yang dialami Rasul Paulus. Ketika dia menjadi orang yang menganiaya jemaat, tapi ketika Tuhan datang menaungi dia dengan kuasanya, maka dia berubah. Dia pergi bersaksi, memberitakan Injil.
Dia berani untuk mempertaruhkan harga dirinya, bahkan nyawanya, untuk membela Yesus yang tadinya dia sangat membenci nama itu. Sekarang dia harus memberitakan nama itu. Nama yang sangat menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Mungkin juga bagi kita. Di kantor, pergaulan, berani nggak kita ngomong tentang Yesus? Ya? Beranikah kita bersaksi tentang Yesus yang bangkit? Walaupun hanya bercerita. Paling kita tidak mau membuat dia marah, tersinggung. Ya. Atau nanti dia tidak mau bergaul dengan saya. Karena saya mau memberitakan Yesus. Jadi nama Yesus itu menjadi sesuatu bagi dunia adalah sangat dikatakan anti. Maka dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan dunia membenci aku. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Berapa kali dia ditolak, berapa kali dia diancam, berapa kali dia diusir dan juga dipenjara karena Kristus. Bahkan pembacaan kita orang-orang Yahudi pemimpin agama saat itu karena merasa iri dengar pemberitaan Paulus dan Silas dan sebagian orang Yunani perempuan percaya, mereka merasa iri. Irinya apa? Karena ada nama Yesus di situ. Karena Paulus berbicara tentang Yesus yang mati, yang bangkit, dialah Mesias itu. Mereka langsung iri hati, mereka langsung memanggil preman-preman pasar, petualang-petualang untuk menangkap Paulus. Tapi Tuhan menyelamatkan Paulus. Kita lihat di situ mereka tidak mendapati Paulus. Tapi tidak diceritakan secara eksplisit, implisit. Ya, kemana Paulus? Kenapa nggak bisa ditangkap? Preman-preman itu menguasai daerah itu. Tapi kenapa tidak ada? Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa menyembunyikan untuk tidak dapat dilihat. Sama seperti ketika Stefanus membaptis sida-sida. Tiba-tiba setelah dibaptis sida-sida lihat mana tuh orang sudah tidak ada. Stefanus sudah pindah ke daerah lain saat itu juga. Karena Roh Kudus yang membawa dia pergi. Dan begitu juga kuasa Roh Kudus selalu tidak dapat dibatasi, melampaui akal manusia. Mukjizat, keajaiban bisa terjadi. Jadi kalau bicara mukjizat itu sesuatu yang melampaui akal. Kontra rasional kita, irasional. Tapi bukan berarti tidak masuk akal, melebihi akal. Kalau motor namanya supra. Supra itu lebih hebat gitu. Jadi suprarasional, melebihi akal. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita orang bilang kita setiap hari terima mukjizat. Bangun pagi bisa bernafas, itu mukjizat. Bukan. Itu hal-hal karunia atau anugerah. Tuhan masih beri. Kalau bicara mukjizat sesuatu yang luar biasa. Semua orang bangun pagi bisa bernafas, ya lumrah. Karunia. Kebaikan Tuhan. Tapi kalau bicara mukjizat yang luar biasa. Yang melampaui akal kita. Karena Tuhan itu baik kepada ciptaannya. Dia Allah yang mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia.
Dunia apa? Dalam Yohanes dunia adalah kegelapan. Tidak mengenal Yesus. Tidak menerima Yesus. Tapi Allah mengasihi. Mengasihinya apa? Dia memelihara orang-orang itu. Sehingga banyak orang yang jahat pun bisa kaya. Bisa sukses. Karena Allah memelihara. Sehingga dikatakan memang untuk orang-orang seperti itu Allah tetap memberikan kasih. Tetapi kasih secara materi. Tapi kasih secara rohani terbatas kepada orang-orang yang percaya. Yang setia itu kasih secara rohani. Kasih yang membawa kita untuk menikmati kebaikan yang melebihi dunia ini. Itu terbatas. Tapi kepada dunia Allah memelihara. Allah tidak milih-milih. Matius 5 ayat 43 itu khotbah di bukit. Allah juga memberikan panas hujan kepada orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Dia tidak memilih. Oh, Harapan Indah ini orangnya baik-baik. Banyak berkat. Banyak air diberikan. Hujan terus. Akhirnya banjir. Tapi saudara-saudara Allah adil. Dia mengasihi. Tapi untuk kasih yang spesial itu terbatas. Dianugerahkan kepada orang yang percaya. Kasih agape. Kasih yang berkorban. Dan inilah yang Paulus beritakan. Paulus sampaikan. Sehingga tidak mungkin kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang menolak Yesus. Kalau sudah menyangkut iman. Sulit. Walaupun tema ini bagaimana kita mau menciptakan hubungan yang temanya ini. Hidup sebagai makhluk sosial. Tapi kalau sudah berbicara agama, keyakinan, sulit orang untuk bisa menerima kita. Sulit orang untuk akrab dengan kita. Tapi kalau bicara bisnis, ya problem. Bicara tentang hal-hal dunia, ya bisa kita melakukan hidup sosial. Tapi berbicara iman, itu terbatas. Ada yang terima, ada yang menolak. Kenapa? Khususnya yang menolak. Orang Yahudi menolak. Walaupun sebagian ada yang terima, tapi lebih banyak menolak. Karena itu sudah Allah sudah menyatakan lebih dahulu. Orang-orang Yahudi akan ditutup telinga mereka. Mata mereka untuk melihat. Untuk menerima Yesus. Kita lihat Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 9. Kemudian Yesaya diutus nih. Saudara-saudara juga diutus, saya juga. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah ke bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini Yesus juga kutip Matius 13 juga ya. Tentang orang-orang Yahudi. Walaupun mereka melihat mukjizat Yesus, mendengar, tapi mereka keras hatinya. Tidak mau percaya menerima. Dan itulah menjadi tantangan kita saat ini. Banyak orang yang belum percaya. Banyak orang yang menolak. Bahkan ketika kita berbicara tentang iman bisa kita disalahkan. Ya, seperti di YouTube ya banyak
orang-orang yang dilapor karena menyinggung agama lain atau apa ya, ditangkap ya sekarang. Nah, tetapi saudara-saudara, itulah kenyataan. Memang tidak semua bisa percaya, ingat. Tidak semua bisa percaya. Orang percaya karena karunia Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus yang menghendaki orang itu percaya. Tapi tugas kita tetap memberitakan, menyampaikan. Masalah dia terima atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi kita tetap dipanggil memberitakan kasih Allah, kebenaran Allah, dimanapun kita berada. Karena kita sudah dikaruniakan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan inilah kehendak Tuhan bagi kita. Biarlah Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan, keberanian untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tentu ya lewat kehadiran kita ya, menyatakan kasih Tuhan, menolong, membantu ya. Mungkin jangan berkhotbah atau membicarakan tentang firman, tapi dengan sikap hidup kita yang kita saling menyatakan kepedulian kasih, terlebih di tengah pandemi. Kemarin Gloria pergi ke Bantar Gebang, walaupun banyak orang-orang yang dikatakan keras-keras di sana ya. Wah, satu kali bawa langsung habis gitu ya, cepat. Jadi kita tidak menyaksikan, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan berkat Tuhan lewat segala pelayanan kasih, dan disitulah kita juga berdoa karena Tuhan bisa bekerja melalui itu untuk kemuliaan nama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ini sudah mantap tadi, agak lain, suaranya udah bagus. Mari kita memuliakan nama Tuhan, hidup serasi. Saudara-saudara, kita berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita dengan kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah bentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup jalan.
Mari kita berdoa. Ada saya di warta ada doa khusus ya yang sakit, kita akan doakan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan pakai kami semua untuk dapat menyaksikan karya keselamatan-Mu dimanapun kami hadir dan berada, karena kami telah menerima Roh-Mu yang kudus untuk kami dimampukan menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, dan keselamatan-Mu lewat karya kami masing-masing. Sekalipun kami tidak akan luput juga, sebagaimana Paulus dan Silas dan para rasul yang memberitakan Injil dalam pemberitaan kisah para rasul juga mengalami hambatan, tantangan, dan juga berbagai tindakan yang tidak baik, bahkan juga intimidasi, dan kami percaya kami juga pasti akan mengalami hal itu. Tapi kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan sanggup untuk menolong kami dan juga memberikan kami kekuatan. Sehingga lewat kehadiran kami banyak orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kami mau berdoa saat ini bagi bangsa negara kami Indonesia, berkatilah dalam segala upaya bangsa kami secara khusus menangani penyebaran COVID-19 yang saat ini kami bersyukur bahwa pandemi orang-orang yang terpapar semakin berkurang dan juga banyak yang mengalami kesembuhan. Oleh karenanya Tuhan kiranya tetap menopang pemerintah kami lewat segala program kerjanya, terlebih juga para medis, perawat, dan juga tim Satgas COVID-19 dalam hidup bangsa kami, sehingga mereka juga dapat bekerja dengan baik dan masyarakat boleh sadar dan juga hidup dalam protokol kesehatan dan menjaga kesehatan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu di muka bumi. Tuhan juga tetap memperlengkapi gereja-Mu dalam bersaksi. Dan juga kami GPIB, Majelis Sinode dan seluruh perangkat-perangkatnya, unit misioner, terlebih juga dalam mempersiapkan persidangan Sinode bulan Oktober dan juga dalam rangka pemilihan fungsionaris Majelis Sinode ke-21, Tuhan juga kiranya campur tangan baik panitia di sana dan juga para utusan GPIB yang mengikuti baik luring maupun daring. Tuhan juga berkati sehingga pelaksanaan persidangan boleh berjalan dengan baik dan Tuhan sendiri yang berkenan memilih para pemimpin GPIB lewat sinode fungsionaris sehingga mereka yang terpilih benar-benar bertanggung jawab dalam pertumbuhan perkembangan GPIB di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan juga untuk jemaat-Mu di tempat ini, kami jemaat GPIB Harapan Indah, Tuhan juga berkati dalam tugas pelayanan kami semua, baik majelis jemaat, PMJ, dan juga unit-unit misioner di dalamnya, dan Bapak Pendeta Handaki, Risto Handaki, Tuhan juga mampukan mereka bersama keluarga dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah jemaat GPIB Harapan Indah selaku Ketua Majelis Jemaat. Dan juga bersama seluruh pelayan-pelayan di dalam. Juga kami berdoa untuk seluruh program-programnya, Tuhan juga mampukan mereka untuk melaksanakan program gereja-Mu sehingga di dalamnya jemaat saling menopang, mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Juga kami berdoa untuk yang sakit, yang dalam masa pemulihan, Bapak Ishak Hehanusa, Sektor 2, pemulihan di rumah, Ibu Nel Cekalalu, Sektor 4, dalam perawatan di rumah, Bapak Barce Watimena, Sektor 4, menjalani operasi katarak di rumah sakit,
Ibu Wineke Sarana Mual Pati, sektor 6 dalam perawatan di rumah. Ibu Kristina Tuan Nakota, sektor 1 dalam pemulihan di rumah. Ibu Erna Ponto, sektor 2 dalam pemulihan di rumah. Penatua Hans Tondawani, sektor 5 dalam pemulihan di rumah. Bapak Adar Sihite, sektor 1 dalam pemulihan di rumah. Ibu Batseba Dimuhau Piris, sektor 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Salse Saitapi, sektor 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Rosdiana Situmorang, sektor 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Alfa Rosemary, orang tua dari Ibu Cynthia Indriati, sektor 4, yang dalam perawatan di RSCM Kencana, Jakarta. Kami bawa mereka Tuhan dalam kasih kemurahan Tuhan, berkati perawatan, pengobatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memampukan keluarga yang mendampingi, menjaga orang yang mereka kasih dalam kelemahan tubuh ini. Sehingga di dalamnya Tuhan sendiri yang berkenan memberi kesembuhan yang sempurna sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga keluarga jemaat yang secara berjalan kami doakan, keluarga Martina Latumanui, keluarga Ronald Latumanui, keluarga Aldos Bunga Manu, keluarga Joni Dumais, keluarga Victor Pati, dan keluarga Linarki Latu Perisa. Kami bawa keluarga ini di minggu ini dalam doa, biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkan pergumulan mereka, dan juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka dan memberikan mereka kemampuan untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu, sehingga keluarga ini juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun lingkungan tetangga masyarakat di mana keluarga ini berada. Juga saudara-saudara kami yang bergumul karena pekerjaan, keluarga, dan juga masalah-masalah kehidupan lainnya, kami bawa pergumulan mereka kepada Tuhan. Berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu, dalam kekurangan mereka, pakailah kami untuk saling menopang mereka dengan berkat-Mu. Kuatkan mereka sehingga mereka tetap setia dalam keberadaannya kepada-Mu Tuhan. Juga kami yang berulang tahun di minggu ini, kuduskanlah pertambahan usia maupun perkawinan dalam rumah tangga, sehingga sukacita mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan mereka boleh mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Juga gereja-Mu dalam rangka pembangunan pastori, pembelian lahan di depan gereja, Tuhan berkati setiap program ini maupun dana yang diperlukan. Sehingga apa yang direncanakan boleh Tuhan nyatakan bagi jemaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh tugas panggilan kami masing-masing saat ini. Kami yang bertugas dari ibadah ini, yang hadir di gereja maupun lewat daring di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar semua pelayanan kami ini berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kami serahkan doa ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikan kami dan ampunilah kami dan jangan membawa kami terjebak, tapi lepaskan kami dari dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 16 ayat ke-16b dan ayat ke-17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beserta hatimu semoga berkenan berapa nilai Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Bekasi, ibadah hari Minggu ini tanggal 19 September 2021 GPIB Harapan Indah Bekasi dilayani oleh Bapak Pendeta Yeremias Amos Lombok, STH, dari GPIB Gloria Bekasi.
dan Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki melayani di GBIB Gloria Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, pengisi pujian dari Perkat PA, tim multimedia, dan personil gugus tugas COVID-19 yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak R. Robinson MLM Monei, orang tua dari Ibu Maya Lombo, Sektor 1, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pukul 19 WIB, dalam usia 76 tahun. Dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 di TPU Semper. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada NN Sektor 4 atas sumbangan konsumsi untuk presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada NN Sektor Pelayanan 2 atas sumbangan serta pemasangan 10 buah lampu dalam ruang gereja. Tuhan Yesus memberkati. 3. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, janji iman, celengan, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui transfer ke rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan katekisan dan orang tua dengan tim pengajar katekisasi. Akan dilaksanakan pertemuan katekisan dan orang tua dengan tim pengajar katekisasi pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, pukul 18 di gereja. Diharapkan kehadiran dari seluruh katekisan beserta orang tua dalam pertemuan ini. Peneguhan susulan pelayan Perkat PA dan PT. Akan dilaksanakan peneguhan susulan bagi pelayan Perkat PA dan PT dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 9 di gereja. Persiapan bagi presbiter bertugas serta pelayan PA dan PT yang akan diteguhkan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 11 di gereja. Peneguhan calon sidi baru. Akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi calon sidi baru dalam ibadah hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9 di gereja. Persiapan peneguhan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 18 di gereja. Garasi sel. Dalam penggalangan dana untuk pembelian lahan di depan gereja, panitia pembelian lahan akan mengadakan kegiatan garasi sel. Informasi lebih jelas dapat dilihat pada warta jemaat. Dimohon dukungan dan partisipasi jemaat agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Kotak dana pembelian lahan. Sesuai keputusan SMJ Triwulan 1
tanggal 4 September 2021 yang berkaitan dengan pembelian lahan di depan gereja, maka mulai tanggal 19 September 2021 dilaksanakan kegiatan penggalangan dana melalui kotak dana pembelian lahan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Atas dukungan dan partisipasi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dana Diakonia Kedukaan. Sesuai program kerja tahun 2021-2022 akan dilaksanakan program Dana Diakonia Kedukaan untuk menunjang keuangan kas jemaat. Jemaat memberikan dana tersebut menggunakan amplop yang ditulis nama dan sektor serta dimasukkan dalam kotak diakonia kedukaan yang disediakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. Pelaksanaannya mulai tanggal 19 September 2021. Demikian informasi ini untuk dapat diketahui jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakan dalam sepekan berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian warta jemaat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya Bapa adanya, amin. 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 Ya benar adanya, amin.
Ya, selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara, Tuhan memberkati kita semua. Selamat.